Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai desain dan struktur organisasi. Dengan anggota kelompok Haidar Fata Albana, Fitri Firdausia, Elvira Maharani Joyosumo, Novia Firnanda, dan Elsa Trisnatania. Pada bab ini terdapat 5 konten. Konten yang pertama yaitu konsep dasar perorganisasian yang akan saya sampaikan. Yang kedua yaitu 4 pilar perorganisasian yang akan disampaikan rekan saya Elvira. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yang akan disampaikan rekan saya Haidar. Yang keempat, pendekatan dalam proses departementalisasi yang akan disampaikan rekan saya Fitri. Dan yang terakhir, macam struktur organisasi yang akan disampaikan rekan saya Novia. Sebagai salah satu cabang ilmu sosial, teori dan penerapan ilmu manajemen telah menyentuh ke seluruh jenis organisasi dan seluruh aspek kehidupan, dari yang seperti pribadi hingga negara. Daya aksesibilitas dari ilmu manajemen yang menyebabkan teori manajemen bergerak begitu pesat. Dari mulai teori manajemen saintifik atau klasik, manajemen berperilaku, manajemen kuantitatif, hingga mengubah pengolahan yang kini sedang ramai diperbincangkan. Secara khusus, perlu diperkenalkan mengenai ilmu manajemen ini dari prinsip dasar teori perkembangannya hingga penerapannya dalam berbagai jenis organisasi, khususnya organisasi bisnis. Organisasi bisnis jadi bertujuan untuk memperoleh laba. Dengan demikian, maka organisasi bisnis adalah termasuk orang atau kelompok yang memiliki tujuan untuk mencapai laba dalam kegiatan bisnisnya. Jadi mereka berupaya untuk mewujudkan tujuan melalui kerjasama di dalam organisasi tersebut. Pada konten yang pertama, konsep dasar perorganisasian. Dalam fungsi perorganisasian, manajer ini mengalokasikan seluruh sumber daya organisasinya sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Maharani Joyosumo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi Mbak Elsa Trisnatania. 4 pilar pengorganisasian. 4 pilar perorganisasian. 1. Pilar pertama yang berisi tentang pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Contoh dari pembagian kerja, misalnya adalah pembagian kerja dalam bisnis restoran. Pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk bagian dapur, pelayanan pelanggan di meja makan, kasir, dan lain sebagainya. 2. Pilar kedua. Pilar kedua adalah seperti pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Setelah pekerjaan dispesifikasikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penanaman bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh untuk pekerjaan
Untuk pengelompokan pekerjaan ini adalah dalam bisnis restoran seperti pencatatan menu, pemberitahuan menu, pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan, dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu, katakanlah bagian pelayan. Maka itu saling dikelompokkan. 3. Pilar ketiga atau penentuan relasi antar bagian. Penentuan relasi antar bagian adalah proses penentuan relasi antara bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. 4. Pilar keempat atau koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Menurut Ernie pada tahun 2006 menyatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yaitu skala organisasi, yaitu strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan. Yang pertama, strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan suatu organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas. Dengan demikian memiliki tenaga kerja juga sedikit. Akan tetapi walaupun tanpa cabang organisasi dapat dikatakan berskala besar jika tenaga kerja yang ada berjumlah ribuan, seperti pabrik-pabrik garmen penghasil produk-produk konveksi. Yang ketiga, teknologi. Faktor teknologi ini terkait dengan cara bagaimana suatu organisasi atau suatu pekerjaan dilakukan dalam selayaknya suatu organisasi. Selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Sebab lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Firdausia, NIM 210301122. Materi keempat yaitu pendekatan dalam proses departementalisasi. Departementalisasi sebagaimana telah diterangkan di muka merupakan proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi yang akan bertanggung jawab dalam melakukan bermacam jenis pekerjaan yang telah dikategorikan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Dalam desain organisasi, khususnya dalam proses departementalisasi sebagaimana diuraikan di muka, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh organisasi, yaitu
pendekatan berdasarkan fungsional, berdasarkan produk, berdasarkan pelanggan, berdasarkan geografis, dan berdasarkan matriks. Saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu tentang struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi formal dan yang kedua adalah struktur organisasi informal. Organisasi formal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikat diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya perseroan terbatas, sekolah, negara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah organisasi informal, yang merupakan kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contohnya arisan ibu-ibu, sekampung, belajar bersama anak-anak SD, camping ke gunung, rame-rame bersama teman, dan lain sebagainya. Arti istilah organisasi. Organisasi menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui nama orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Yang kedua, organisasi menurut James Dimani. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, organisasi menurut Chester I. Bernard. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.